Ibu hamil di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang ditolak melahirkan di rumah sakit dan juga rumah bersalin, akhirnya bisa melahirkan di bidan praktik swasta. Bayi tersebut diberi nama Harun Ramadan. Diana Hendri Rahayu, 26 tahun, bersama bayi laki-lakinya sudah berada di rumah kontrakannya di Ladang Anduang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelumnya istri dari Danang Sauri ini ditolak beberapa bidan dan rumah sakit bersalin saat akan melahirkan pada Rabu dini hari. Katanya karena COVID-19 ini nggak menerima gitu. Nah memang waktu di puskesmas Aur pernah dibilang sama bidan tuh kalau mau melahirkan besok cuma bisa di rumah sakit Yarsi sama Madinah katanya karena COVID ini katanya. Tadi kita namanya keadaan kan cari juga lah rumah bidan tapi nggak ada yang terima gitu. Ada berapa tempat yang cari? Udah 4 tempat. Nah jadi udahlah pasrah aja di rumah kan gitu. Tapi dalam pasrah tuh mikir juga mau diapain ini anak kalau lahir kan gitu. Ya. Nah, dicari juga tempat yang lain, ditanya juga gitu. Bayi laki-laki Diana akhirnya bisa lahir dengan selamat di bidan praktik swasta dengan berat 2,7 kg. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Harun Ramadan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pasien corona di Gorontalo berhasil sembuh dan mendapat sambutan hangat dari tim medis dan juga keluarga. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, pasien yang sembuh dari corona disambut tepuk tangan tetangga saat tiba di rumah. Sambutan hangat dan tepuk tangan diberikan pada 2 pasien corona yang telah sembuh di Rumah Sakit Dr. Aloy Sabu, Gorontalo. Kedua pasien yang merupakan ibu dan anak ini diizinkan pulang setelah lebih dari 2 minggu menjalani perawatan. Keduanya tercatat sebagai pasien pertama di Gorontalo yang berhasil sembuh dari virus corona. Alhamdulillah pada tadi malam hasil swab pasien dengan nomor urut 2 dan nomor urut 3 dinyatakan negatif. Pasien sembuh kemudian mendapat sertifikat dan surat sehat dari rumah sakit. Rasa syukur dan apresiasi diberikan pasien sembuh atas kerja keras tim kesehatan yang merawat mereka berdua. Jadi selama di sini saya berterima kasih bahwasanya sudah banyak mau direpotkan sedia setiap waktu. Maka di sini saya mau berterima kasih dan minta maaf apabila selama ini sudah banyak merepotkan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Selamat! Sambutan hangat juga diberikan para tetangga kepada Penny, pasien yang sembuh dari corona saat tiba di rumahnya di Kelurahan Begadung, Nganjuk, Jawa Timur. Para tetangga menyambut kepulangan Penny dengan bahagia dan penuh syukur. Sambutan warga dibalas lambaian tangan Penny dengan penuh haru. Penny dinyatakan sembuh setelah 30 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Jadi sempat muncul kekhawatiran kalau pemulangan pasien ini bergejolak di lingkungan warga sebenarnya. Tapi alhamdulillah kami bisa mengkondisikan dengan baik. Warga juga dapat membantu secara moral istilahnya kepada pasien ini. Terjadilah hal seperti itu. Jadi memang murni dari masyarakat lingkungan itu agar bisa dicontoh di wilayah lain seperti itu. Penny merupakan 1 dari 10 pasien positif corona di Kabupaten Nganjuk. Ia dinyatakan positif corona setelah pulang mengikuti wisata di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 63 karyawan sebuah perusahaan rokok di Surabaya, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya 2 karyawan pabrik rokok meninggal dunia karena positif corona. ...63 orang positif COVID-19 dari 1.000 karyawan di sebuah perusahaan rokok di Surabaya, Jawa Timur. Temuan klaster baru ini terdapat di pabrik rokok di daerah Rungkut, Surabaya. Tim gugus tugas telah bertemu dengan manajemen perusahaan dan membenarkan ada 2 karyawannya yang positif COVID-19 dan sudah dirawat di rumah sakit yang saat ini sudah meninggal.
Kini kompleks pabrik rokok telah diisolasi, siapapun tidak diperbolehkan masuk dan keluar dari lokasi pabrik, kecuali petugas medis dari gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Wali Kota Surabaya meminta perusahaan untuk menyosialisasikan penanganan pencegahan penyebaran virus corona, mulai dari manajemen hingga tingkat terbawah. Sendiri, jadi pengawasannya kurang. Dia kerja, sebetulnya dia udah PDP. Ya, dia kerja, jadinya nulari, tapi mudah-mudahan enggak lah. Kini seluruh pekerja pabrik rokok yang berstatus ODP maupun PDP dikarantina di satu hotel di Surabaya. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Terdapat 165 orang yang masih menunggu hasil swab test. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 8 warga Cilacap, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 usai rapid test. Ke-8 orang tersebut adalah pemudik dari Jakarta yang menggunakan kendaraan travel. Pemirsa, sambil menunggu hasil tes swab, 8 pemudik diisolasi di RSUD Majenang, Cilacap berstatus PDP. 8 pemudik dari Jakarta pulang dengan kendaraan travel. Ternyata mereka bekerja dan tinggal di tempat yang sama saat berada di Jakarta. Hasil positif rapid test berawal saat salah satu anggota keluarga pemudik meninggal dunia dengan gejala mirip penderita COVID-19 selang beberapa hari pemudik pulang. Dinas Kesehatan Cilacap melakukan rapid test kepada seluruh pemudik dan didapat hasil positif. Meski positif, 8 pemudik tidak menunjukkan gejala sakit. Semuanya sehat, tidak ada gejala apapun. Sampai saat ini pun diisolasi di rumah sakit masih dalam keadaan sehat. Sampai kapan mereka akan keluar dari tempat isolasi? Ya, tunggu hasil swabnya. Nanti bagaimana hasilnya, kemudian pasti akan ada tindak lanjut. Petugas tim COVID Hunter Polda Jawa Timur mengevakuasi seorang berstatus ODP yang terjaring razia di checkpoint Bundaran Waru, Surabaya. ODP tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Menur, Surabaya untuk diisolasi. Penerapan PSBB hari kedua dari hasil penyekatan di kawasan pintu masuk checkpoint Bundaran Waru Jalan Ahmad Yani, Surabaya, petugas kembali mengamankan 1 orang berstatus ODP asal Madura usai melakukan perjalanan dari Jember dan hendak kembali ke Sampang, Madura, daerah asalnya. Setelah dilakukan pendataan, seorang ODP tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Menur yang merupakan tempat rujukan pasien COVID-19 untuk diisolasi. Tadi adalah di checkpoint Waru, ya, checkpoint Waru. Ada seseorang yang dari Jember akan atau mau menuju ke Madura, Pulau Madura. Kemudian di checkpoint tersebut ada secara diagnosa, ya, itu merupakan ODP diagnosa batuk, pilek dan demam yang menunjukkan itu. Kemudian dilaporkan dan kemudian kita hanya sifatnya membantu. Sebelumnya di hari pertama PSBB Kota Surabaya, petugas juga mengamankan 1 orang ODP yang terjaring razia. ODP tersebut sempat kabur namun bisa diamankan oleh tim COVID Hunter Polda Jawa Timur untuk juga diisolasi di Rumah Sakit Menur, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sepi panggilan pekerjaan karena wabah corona, Iron Man berjualan takjil. Setiap pembeli berkesempatan berfoto dengan sang superhero. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.